Dapatkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma man ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku pengantar kaidah fikih kubra. Dan insyaallah kita akan membaca turunan kaidah yang keempat, yaitu la darar wa la dirar. Di kaidah pertama yang merupakan turunan dari kaidah la darar wa la dirar adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan, bahwa keberadaan doror harus dihilangkan biqadril imkan, sebisa mungkin. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 101. Turunan kaidah yang pertama, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Doror dihilangkan sebisa mungkin. Artinya, segala bentuk doror harus dihilangkan jika memungkinkan, dicegah dengan cara yang tidak menimbulkan doror yang baru. Jika tidak, bisa digunakan cara yang bahayanya seminimal mungkin. Kaidah ini merupakan landasan wajibnya mencegah doror sebelum terjadi dengan cara apapun yang paling ringan madaratnya, dalam rangka mewujudkan maslahah di masyarakat. Sehingga kaidah ini bagian dari prinsip mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Wa'iddu lahum, siapkanlah untuk menghadapi mereka, mastata'tum, semampu kalian, min quwwatin, berupa kekuatan apa saja, wa min ribatil khayli, atau dengan menyiapkan kuda yang sudah ditambatkan untuk berperang. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dalam rangka untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Dan yang dimaksud musuh Allah dan musuh kalian di sini adalah orang-orang kafir, yang mereka bisa saja mendolimi kaum muslimin disebabkan karena kaum muslimin tidak persiapan. Sehingga Allah syariatkan bagi kita untuk persiapan jihad semampu yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat luar bahwa kita itu punya wibawa. Kaum muslimin punya wibawa. Hal yang umum dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya dalam aturan agama. Anda bisa perhatikan, terkadang banyak negara yang mereka pamer senjata. Nah, nanti karnaval ya. Misalnya negara ini punya senjata apa. Negara ini punya rudal. Yang ini punya tai podong. Yang ini punya apa lagi? Ini punya peluru gede. Kemudian juga pamer kekuatan militernya. Ini jumlah militernya sekian. Punya pesawat seperti ini. Dan seterusnya. Dan itu ditunjukkan kepada negara yang lain. Bahkan kadang dilombakan. Lomba keahlian dalam menembak antara satu army dengan army yang lain, antara satu angkatan bersenjata di negara satu dengan negara yang lain. Dan salah satu di antara tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga wibawa sebuah negara. Seperti yang kita tahu, misalnya Indonesia punya kekuatan militer sekian. Terukur. Amerika punya kekuatan militer sekian. Dan negara bisa mengukur. Saya kalau lawan itu kayaknya nggak sanggup.
Tapi mereka bisa saling menghormati. Karena mereka punya wibawa dengan keberadaan kekuatan militer yang mereka miliki. Maka sebagaimana ini berlaku dalam negara, ini juga berlaku dalam agama. Sehingga kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan persiapan dalam rangka berjihad semampu yang bisa kita lakukan. Dan jihad sekali lagi itu tidak memusuhi negara. Sehingga misalnya kaum muslimin di Indonesia melakukan jihad, itu bukan berarti memusuhi Indonesia. Karena jihad adalah tujuannya menjaga wibawa agama, bukan dalam rangka untuk memusuhi negara. Dari sisi mewujudkan maslahat di masyarakat, syariat memerintahkan jihad untuk menghalangi kejahatan musuh dan mempertahankan kedaulatan. Apalagi dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara, itu juga dalam rangka untuk menjaga wibawa agama yang ada di negara tersebut. Kemudian kita sebutkan beberapa contoh. Contoh pencegahan untuk kemaslahatan umum. Adanya hukuman untuk menghentikan kriminal dan menjaga keamanan. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah menyampaikan satu pertanyaan. Sebutkan satu contoh syariat Allah, aturan Islam yang diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk menghukum manusia. Saya yakin kita semua nggak punya jawaban. Kalau di syariatnya Bani Israel ada. Tapi kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW, kita nggak nemu. Barangkali ada yang jawab, itu ada potong tangan, ada rajam, ada cambuk, ada kisos, dan seterusnya. Ini jawaban yang keliru. Karena apa yang tadi disebutkan, ada rajam, cambuk, potong tangan, ini hukuman bagi pelaku tindak kriminal. Bukan hukuman bagi umat Muhammad SAW. Sehingga kalau kita tidak melakukan tindakan kriminal, kita nggak dihukum. Dan memberikan hukuman bagi pelaku tindak kriminal, itu tidak hanya berlaku dalam syariat Islam, juga berlaku dalam undang-undang negara. Meskipun bentuknya berbeda. Negara kafir sekalipun punya, ya. Sehingga di negara Amerika ada hukuman bunuh, ya. Dalam bentuk apa? Ditaruh di kursi listrik. Ada yang dihukum ditembak. Ada yang dihukum dengan cara-cara mereka, ada yang dipenjara, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, adanya perintah untuk konsekuen terhadap kesepakatan maupun aturan bersama. Tujuannya adalah dalam rangka menghindari setiap peluang timbulnya sengketa. Ini contoh pencegahan yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan umum. Bahwa setiap kesepakatan itu ada konsekuensinya. Dan ketika kita menjalani kesepakatan tersebut, maka jalani pula konsekuensinya. Dalam rangka untuk menghindari setiap peluang timbulnya sengketa. Kemudian contoh pencegahan untuk kemaslahatan khusus. Adanya hak syuf'ah untuk mencegah terjadinya doror kepada orang terdekat. Di footnote saya sebutkan tentang makna hak syuf'ah. Dulu sudah pernah kita singgung, ya. Si A dan si B melakukan syirka amlak. Ada satu objek, misalnya sebidang tanah. Yang sebidang tanah ini milik si A dan milik si B. Kemudian ketika si A mau menjual tanah itu, maka dia harus taren dulu, ya. Dia harus memberitahu kepada si B, saya mau jual tanah saya. Kalau si A menjual tanah itu, menjual jatahnya sebelum tanya kepada si B, misalnya dijual ke si C, maka si hak untuk membatalkan, ya. Si B berhak untuk membatalkan transaksi dengan si C dengan cara pembayaran ke si C diganti. Tayyib, itu yang dimaksud dengan hak syuf'ah.
Kemudian adanya anjuran boikot jual beli bagi orang yang tidak tahu nilai harta atau terlalu boros, yang disebut dengan al-hajar. Yang kemarin sudah kita singgung ya. Pemboikotan itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga agar orang ini tidak menghabiskan hartanya. Untuk mencegah doror dalam bentuk kerugian ketika jual beli. Misalnya ada orang yang terlalu boros. Dia setiap kali menjual pasti rugi. Dan setiap kali membeli pasti keladuan ya. Pasti terlalu mahal. Dia sering ditipu. Maka orang seperti ini dilarang untuk bertransaksi. Nah, dulu ada seorang sahabat yang beliau itu kurang dari sisi mental. Dan ngomongnya nggak jelas. Dan ketika dia bertransaksi, sering dibodohi. Kadang terlalu mahal, kadang kalau jual sesuatu terlalu... Sampai akhirnya keluarganya lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saudara saya ini kalau bertransaksi sering dibodohi. Kemudian Nabi SAW memberikan saran kepada orang ini, kalau kamu bertransaksi, sampaikan di depan. La khilabata. La khilabata. Tidak ada pembodohan. Tidak ada penipuan. La khilabah. Akhirnya orang ini setiap bertransaksi, dia mengucapkan kalimat itu. Karena nggak jelas. Itu yang terucap la khiyabah. La khiyabah. Padahal maksudnya adalah la khilabah. Artinya tidak boleh ada pembodohan, tidak boleh ada penipuan. Dan dia masih diizinkan untuk bertransaksi yang nilainya kecil. Ya, tapi kalau transaksi nilainya besar, orang seperti ini tidak diizinkan. Selanjutnya, adanya syariat karantina bagi harta orang yang bangkrut karena banyak utang. Untuk melindungi hak para kreditor. Misalnya si A memiliki banyak utang, bisa jadi ada keinginan dia untuk meninggalkan kampungnya agar tidak tertekan dengan beban utang. Akhirnya dia menjual barangnya dengan harga yang murah. Dalam kondisi ini, semua harta si A harus dikarantina untuk melindungi hak para pihak yang memberikan utang kepada si A. Dan yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah yang terkait. Ada lembaga khusus yang kemudian menjaga jangan sampai harta si A ini habis. Kemudian yang keempat, bolehnya menetapkan klausul denda karena wan prestasi dalam rangka untuk menghindari peluang terjadinya sengketa disebabkan telat dalam penyerahan tugas. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan asyartul jazai. Yang diistilahkan dengan asyartul jazai. Denda wan prestasi. Baik. Coba kita lihat tentang denda wan prestasi. Kita sedang membahas satu kaidah bahwa doror itu dihilangkan biqadril imkan, sebisa mungkin. Yang dimaksud sebisa mungkin adalah dihilangkan, namun jangan sampai menimbulkan doror yang lebih besar. Nah, sebagaimana ini terjadi dalam lingkup yang luas, ini juga terjadi dalam lingkup yang lebih sempit. Dalam lingkup yang luas, misalnya syariat mengajarkan beberapa kaidah umum dalam rangka untuk menjaga keutuhan syariat. Misalnya ada persiapan jihad, kemudian setiap akad ada konsekuensinya, dan itu sifatnya aturan umum. Ada juga yang sifatnya aturan khusus, seperti ada hak syuf'ah, ada beberapa aturan yang lain. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah denda wan prestasi. Denda wan prestasi. Nah, ini disebut dengan denda wan prestasi, disebut dengan asyartul jazai.
Denda wan prestasi atau asyartul jaza, ini kurang kata denda ya. Denda wan prestasi. Asyartul jazai ini disebutkan dalam keputusan Majma' Fikih Islami dan beberapa fatwa yang lainnya membolehkan adanya denda wan prestasi selama akadnya bukan akad utang. Jadi ini ada yang boleh selama akadnya bukan akad utang. Selama akad bukan utang. Dan sebaliknya, denda wan prestasi hukumnya dilarang jika akadnya adalah akad utang. Yang bukan akad utang apa saja, Pak? Yang bukan akad utang ya. Ada banyak akad yang selain akad utang. Misalnya akad istisna. Akad istisna. Di situ ada istisna, berarti akad pesan dibuatkan barang, produksi. Berarti di situ ada proses penyerahan produk. Penyerahan barang. Nah, penyerahan barang ini jika telat, maka boleh dikasih denda wan prestasi. Karena ini bukan termasuk akad utang. Contoh yang lain, dalam akad mudhorobah. Mudhorobah. Jika pengelola dia tidak bisa amanah, ya, dia mengelola secara apa misalnya, tidak sesuai SOP atau dia teledor, maka posisi pengelola yang teledor dia boleh dikenakan asyartul jazai, denda wan prestasi. Misalnya, dulu Hakim bin Hizam pernah berpesan kepada mudhoribnya, sahabat Hakim bin Hizam. Ini sahabat yang ma'ruf karena beliaulah perawi hadis, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual pada yang tidak kau miliki. Dulu Hakim bin Hizam ketika beliau memberikan modal kepada mudhorib, beliau pesan, silahkan kau perdagangkan barang saya, tapi dengan syarat jangan dipakai, silahkan kau perdagangkan modal ini, tapi jangan dipakai untuk beli hewan hidup. Barang hidup tidak boleh. Atau yang kedua, barang yang harus dikirim melalui laut. Atau yang ketiga, barang yang harus diletakkan di tempat yang ada genangan air. Yang ada genangan air, jika kamu melanggar salah satu dari kesepakatan ini, faqad domin tamali, maka kau yang harus nanggung resiko hartaku. Sehingga kalau rugi, kamu yang harus nanggung resiko. Nah, itu contoh ketika pengelola tidak sejalan dengan apa yang dipesani oleh pemilik harta atau pemodal, maka dia kena denda wan prestasi. Jika rugi, dia harus ganti. Tayyib. Kemudian kita baca ini memberikan pelajaran wajibnya menghilangkan doror setelah hal itu terjadi. Sementara kaidah sebelumnya berkaitan dengan pencegahan timbulnya doror sebelum terjadi. Jadi perbedaan untuk ad-doror yudfa'u biqadril imkan itu adalah menghindari timbulnya doror. Kalau ad-doror yuzal, jika sudah terjadi doror maka dihilangkan. Sehingga keberadaan dendawan prestasi itu kan disebutkan di mana? Di kesepakatan. Biar jadi peringatan bagi lawan akad, Bapak jangan sampai melakukan ini, karena nanti merugikan bagi saya. Maka dicantumkan denda wan prestasi. Contoh, jika ada barang orang lain yang mengganggu jalan umum dan orang lewat, maka harus dihilangkan. Demikian pula ketika bangunan yang mengganggu orang yang lewat harus dihilangkan. Yang kedua, orang yang merusak barang orang lain wajib ganti rugi karena doror yang dia lakukan.
Cukup jelas insya Allah nomor 1 dan 2. Yang ketiga, jika ada dahan tanaman tetangga ganggu rumah orang lain, maka pemiliknya wajib memotongnya. Saya kasih catatan di footnote. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman bahwa jika ada pohon yang masuk ke tanah kita, maka buahnya menjadi milik kita. Pemahaman ini jelas tidak benar, karena buah dari pohon itu tetap menjadi hak milik pemilik pohon. Karena itulah saran yang disampaikan para ulama adalah meminta agar pemilik pohon itu menebangnya, bukan mengambil buah dari pohon itu. Tentang pohon yang dahannya masuk ke tanah tetangga. Sudah jadi hal yang ma'ruf di masyarakat, kalau ada seperti ini dan pohonnya berbuah, maka buahnya jadi milik yang punya tanah tetangga. Yang punya tanah yaitu tetangganya. Aturan itu salah atau benar? Coba kita lihat. Kita lihat buah itu adalah turunan dari pokok. Itu adalah turunan dari pohon. Pokoknya adalah pohon. Buah ini turunan. Dan jika ada farak, maka yulhaqu bil asal. Jika ada turunan, ada cabang, maka dia digabungkan dengan pokoknya. Ya. Kaidahnya mengatakan al-far'u yulhaqu kepada pokoknya. Berarti buah ini milik siapa? Jawabannya milik pemilik pohon. Begitu ya. Hukum asalnya buah ini adalah milik pemilik pohon. Baik. Tapi aturan di masyarakat kita, kalau pohon itu mangklung atau dahannya masuk ke tetangga, maka buah itu milik yang punya tanah. Tanah berarti tanah tetangganya. Ini aturan yang nggak benar. Karena sebatas keberadaan barang orang lain di tanah kita, itu tidak menunjukkan kalau barang itu menjadi milik kita. Sehingga barang orang lain di tempat kita, nah, tidak otomatis jadi milik kita, kan begitu ya. Kaidah ini insya Allah kita ma'ruf, kita paham. Barang orang lain yang ada di tempat kita tidak otomatis jadi milik kita. Sehingga kalau ada motor parkir di halaman kita tanpa izin, alhamdulillah dapat motor 1. Ada ayam tetangga main di halaman kita, alhamdulillah dapat ayam 1. Gitu enggak? Tidak. Kenapa? Karena barang orang lain di tempat kita tidak otomatis jadi milik kita. Hal yang sama juga seperti ini. Jika ada pohon yang dahannya masuk ke tanah tetangga, maka tidak otomatis buahnya menjadi milik kita. Itu sama seperti barang orang lain yang masuk ke wilayah kita. Sehingga kalau kita merasa terganggu, ini kok ada motor di halaman kita, nggak izin, cari pemiliknya. Lalu minta kepada pemiliknya, tolong mas motornya dipindah. Saya nggak mau pindah. Ya sudah, tak ambil motormu. Tolong mobilnya dipindah. Ada ayam ganggu di tanah kita, misalnya. Karena dia suka ganggu ayam kita. Terus kita nggak terima, tolong ayammu kurung. Kalau nggak, nanti tak boleh.
Sehingga tidak otomatis pindah hak milik jadi milik kita, tetap jadi milik tetangga. Makanya penyelesaian untuk pohon yang masuk ke lahan kita bukan otomatis buahnya jadi milik kita, tapi kita minta kepada tetangga, nyuwun sewu, nggih, minta tolong itu ditebang. Karena daunnya tiap hari di sini tak sapu terus. Akhirnya tetangga berkewajiban untuk menghilangkannya. Tapi kalau Anda merasa saya juga senang kok Mas ada hijau-hijauan di situ, ya. Anda merasa menikmati, izinkan. Ya. Namun kalau berbuah tetap harus dikembalikan ke tetangga. Sama seperti ayam tetangga yang bertelur di tanah kita. Maka untuk bisa menikmati telur itu harus izin dulu kepada pemiliknya. Yang keempat, adanya hak khiyar dalam sebagian akad, tujuannya untuk menghilangkan doror, terutama akad yang sifatnya mengikat, yaitu akad yang lazim. Walhamdulillah, insya Allah cukup jelas penjelasannya, ya. Kita akan masuk ke kaidah ketiga. Kaidah ketiga, kaidahnya mengatakan ad-dararu la yuzalu bimithli. Doror tidak boleh dihilangkan dengan yang semisal. Ungkapan yang lain, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Yang namanya doror tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan doror yang baru. Baik, kaidah ini memberikan batas bagi kaidah sebelumnya. Karena sekalipun doror wajib dihilangkan, tidak boleh dengan cara yang menimbulkan doror berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kalian mencela berhala-berhala yang disembah selain Allah. Karena nanti orang musyrikin itu akan membalas dengan mencela Allah tanpa batas. Bighairi ilmin. Lebih nggak karuan lagi. Baik, mencela berhala boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh, bahkan disyariatkan. Kenapa? Dalam rangka untuk menghinakan perbuatan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menyebutkan dalam Al-Quran, berhala kamu itu lemah. Dia nggak punya apapun. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. La yanfa' wa la yadur. Nggak bisa ngasih rizki. Juga nggak bisa bikin orang kualat. Lalu kenapa disembah? Ya. Dan para sahabat dulu mencela berhala, tapi pakai bahasa yang berbeda. Misalnya dia mencela Lata, dia mencela Uzza. Orang musyrikin marah, balas mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dilarang oleh Allah Ta'ala. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kamu mencela berhala-berhala yang disembah selain Allah itu, karena nanti pemiliknya akan membalas dengan mencela Allah tanpa ilmu. Sehingga ada madarat yang lebih besar disebabkan karena perbuatan ini. Tadi ada di surat apa itu? Larangan mencela berhala karena nanti dibalas dengan mencela Allah. Jadi mencela berhala ini dalam rangka untuk menjatuhkan kesyirikan. Sehingga menghina syirik. Maka ini tujuannya dalam rangka untuk menghilangkan potensi syirik. Menghilangkan doror. Tapi ketika ini dilakukan, menimbulkan doror yang lebih besar, yaitu dibalas dengan mencela Allah. Dan itu perbuatan orang kafir. Maka kita harus menjaga nama baik Allah Azza wa Jal. Jangan sampai nama ini dijadikan sebagai bahan celaan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, jangan kau cela berhala, nanti mereka akan balas mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nah, kemudian ada beberapa contoh. Orang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan.
beberapa contoh yang disebutkan di buku ya. Orang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan. Kenapa? Perut kamu tidak lebih mulia dibandingkan perut orang ini. Si A kelaparan, si B kelaparan, tapi B punya makanan sedikit. Kalau A merebut makanan B, hukumnya dilarang karena dua-duanya sama-sama kelaparan. Kecuali kalau B tidak kelaparan, nah maka A boleh memaksa B untuk memberikan makanannya. Yang kedua, orang yang dipaksa untuk membunuh temannya tidak boleh mewujudkan paksaannya, karena tidak boleh melindungi nyawa sendiri dengan cara membunuh orang lain. Tembak temanmu, kalau enggak kamu tak tembak. Gitu ya. Terus gimana? Nah, dalam rangka untuk melindungi nyawa saya, tak tembak teman saya. Akhirnya nyawa kamu dengan nyawa temanmu lebih mulia mana? Sama-sama muslim. Ya, tidak bisa kita katakan nyawa saya lebih mulia. Karena itu, jangan kau bunuh temanmu dengan alasan karena dipaksa untuk dibunuh. Kalau seperti itu, berarti saya nggak boleh membunuh. Nggak boleh. Nanti saya dibunuh. Ya sudah, kamu dibunuh kan dibunuh oleh orang kafir. Bukan muslim membunuh muslim, tapi kamu dibunuh oleh orang kafir. Baik. Contoh yang kedua ini dijadikan alasan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Ada pilihan. Nyawa ibu ataukah nyawa janin? Nyawa ibu ataukah nyawa janin? Ini dibahas oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawi. Jika ada dua kepentingan, nyawa ibu ataukah nyawa janin, mana yang dipilih? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan lebih dimenangkan nyawa ibu. Karena ibu punya jasa dan dia lebih bernilai dibandingkan janin. Karena itu jika ada pilihan, janin dibiarkan lahir tapi mengancam keselamatan ibu, atau janin dimatikan ya, dan nanti ibu selamat. Mana yang harus dipilih? Ada yang mengatakan selamatkan ibu meskipun harus sampai mematikan janin. Ada yang mengatakan ya, nyawa ibu tidak lebih mulia dibandingkan nyawa janin. Dua-duanya punya nyawa. Ibu punya nyawa, bayinya juga punya nyawa. Dan nyawa dua orang ini antara satu dengan yang lain tidak saling apa? Tidak saling lebih mulia. Karena itu dalam posisi ini biarkan keduanya berjalan sesuai dengan normal. Artinya tidak perlu ada ikut campur manusia untuk membunuh salah satu. Misalnya janinnya dibunuh dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu. Baik, dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Dengan alasan ad-daruru la yuzalu bid-darar. Madarat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat. Karena kalau seperti ini, nanti menghilangkan madarat, misalnya dengan mematikan janin, tapi menimbulkan atau menghilangkan madarat dalam bentuk menyelamatkan nyawa ibu, tapi menimbulkan kematian janin. Dan wallahu ta'ala alam, ada khilaf yang cukup mendalam dalam masalah ini ya. Dan kalau jumhur lebih memilih selamatkan posisi ibu meskipun harus mematikan janin. Baik, itu salah satu di antara contoh penerapannya dalam permasalahan yang lebih kontemporer. Yang ketiga, jika ada cacat pada barang sebelum dipegang pembeli, kemudian setelah di tangan pembeli ada cacat yang baru, maka barang tidak boleh dikembalikan dengan alasan cacat lama, karena ini bisa memberikan doror kepada penjual, kecuali jika penjual ridho.
Jika tidak dilakukan, jika tidak, yang dilakukan adalah penjual membayar al-arsyu sebagai ganti dari cacat pertama. Ini contoh dalam masalah muamalah. Jadi hak khiyar aib. Hak khiyar aib itu murni hak konsumen. Murni hak konsumen. Nah, konsumen punya 3 pilihan di situ. Pertama dikembalikan sehingga akan dibatalkan. Yang kedua, meminta ganti rugi. Yang ini disebut dengan arsyu. Arsyu pakai hamzah. Bukan pakai ain. Kalau ain arsyur rahman. Singgasana. Kalau ini pakai hamzah. Yang ketiga, direlakan. Dia berhak untuk memilih salah satu dari 3 ini. Baik. Namun jika barangnya tadi disebutkan ya, si A membeli mobil. Ya, membeli mobil dari si B. Saat transaksi dilakukan, di sini ada cacat. Misalnya apa? Misalnya radiatornya bocor. Nah, ketika radiator ini bocor, nanti efeknya ke panas ya. Mobil ini dipakai oleh si A, lalu kepanasan. Kepanasan sampai akhirnya menimbulkan efek ke mesin. Mesinnya jadi rusak, misalnya. Akhirnya si A mengembalikan mobil itu kepada si B. Wahai B, ini radiatornya bocor. Parah. Dan bocornya kan sebelum kita akad. Tapi betul. Nah, ini gara-gara bocor itu, ini kepanasan. Sampai ada kerusakan. Saya mau kembalikan. Nah, dalam kaidah tadi, mengembalikan itu berarti menghilangkan doror. Tapi menimbulkan doror baru. Jadinya si B menanggung apa? Kerusakan mesin. Yang itu sebelumnya tidak terjadi. Nah, terus yang bisa dilakukan gimana? Pilihannya bukan dikembalikan, tapi minta ini. Ganti rugi. Baik. Doror kamu, atau doror yang kamu terima, yaitu radiator bocor. Kemudian itu bisa menimbulkan kerusakan mesin, dikasih ganti rugi oleh B. B membayar ganti rugi, dan ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga tidak ada doror yang kedua, tapi dengan cara dicegah dalam bentuk apa? Diberikan ganti rugi. Maka pilihannya milih yang kedua dan tidak boleh milih yang pertama. Wallahu a'lam. Baik. Dan kita masih punya beberapa contoh kaidah turunan yang lainnya. Masih ada 3 ya. Kaidah keempat sampai yang keenam. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Kita coba bacakan dulu. Nanti ada telepon yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau kembali sedikit ke materi sebelumnya mengenai sumpah Ustaz. Jadi kalau sumpah itu diiringi dengan nazar, itu gimana ya Ustaz untuk kafarahnya Ustaz? Apakah ada kafarah atau tidak Ustaz? Teksnya. Misalnya gini, Ustaz. Teksnya. Saya kalau lulus ujian, saya setelah lulus ujian tidak akan lagi mau makan daging. Misalnya gitu Ustaz. Nah,
kalau misalkan akhirnya dia mau makan daging, itu apakah dia melanggar sumpah atau melanggar nazar gitu Ustaz? Dan bagaimana kafarahnya gitu Ustaz? Baik. Itu aja saja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Baik, coba kita lihat perbedaan sumpah dengan nadar. Dua kalimat nadar maupun sumpah itu mirip. Cuman secara umum perbedaannya, kalau nadar itu tujuannya adalah untuk memotivasi diri sendiri agar melakukan sesuatu. Sedangkan kalau sumpah tujuannya adalah menghalangi diri kita untuk melakukan sesuatu. Maka kalau bentuknya, jika saya lulus, saya bersumpah atau demi Allah saya tidak akan makan daging. Ini kalimat sumpah, bukan kalimat nadar. Tapi kalau bentuknya, jika saya lulus, saya akan puasa Senin Kemis. Ini kalimat nadar, bukan kalimat sumpah. Pun sumpah, kafarahnya sama. Karena itu, sisi perbedaan nadar dengan sumpah adalah di masalah pelaksanaan. Kalau nadar, jika dia bentuknya nadar beramal soleh, wajib dilaksanakan. Nabi SAW mengatakan, Man nadhara ayyuti allaha falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka harus dilakukan. Sehingga tidak boleh dikembalikan berdasarkan pilihan orang yang bernadar. Berbeda dengan sumpah. Kalau sumpah, itu masih ada pilihan. Kalau kamu lakukan, silahkan. Nggak dilakukan juga silahkan. Tapi kalau nggak dilakukan, kamu harus bayar kafarah. Baik, coba kita tulis ya. Kita akan lihat perbedaan antara sumpah dengan nadar. Kalau sumpah, ini lebih bersifat mencegah. Saya tidak akan, saya tidak mau, dan seterusnya. Itu bersumpah. Dan itu tujuannya adalah dalam rangka menghalangi diri kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Baik karena alasan kebencian, karena alasan emosi, atau karena alasan yang lainnya. Sebaliknya kalau nadar, itu kebalikan dari mencegah, yaitu memotivasi. Misalnya, biar dia semangat dalam melakukan kebaikan, maka dia kasih nadar, jika saya lulus, saya akan puasa Senin Kemis. Nah, itu bentuknya nadar. Sudah? Nah, dalam sumpah yang sifatnya pencegahan, ini kan ada yang isinya kebaikan, ada yang isinya kurang baik. Ada yang isinya kebaikan, ada yang isinya kebaikan. Misalnya, isinya kebaikan contohnya gimana, Pak? Dia bersumpah tidak akan datang ke diskotik. Itu isinya kebaikan. Dia bersumpah tidak akan lagi masuk ke daerah-daerah yang penuh dengan maksiat. Itu isinya kebaikan. Dan ada yang sifatnya mubah. Misalnya, dia bersumpah tidak akan belanja ke pasar atau masuk mall. Itu mubah ya? Mubah. Dan ada yang ketiga yang isinya keburukan. Misalnya memutus silaturahmi. Sumpah itu memutus silaturahmi. Karena dia marah dengan temannya atau marah dengan keluarganya, lalu dia bilang, demi Allah, saya tidak bakalan datang ke rumahmu. Saya nggak bakalan menyentuh kamu. Saya nggak bakalan hubungi kamu. Dadi godhong rata soek, dadi banyu rata cawuk. Nah, itu ibarat orang Jawa ya. Kamu mau jadi daun, mau jadi air, nggak bakalan saya sentuh. Nah, sumpah yang ketiga seperti ini, kalau ini orang disyaratkan untuk berkomitmen, silakan lakukan. Yang mubah,
Ini sifatnya pilihan. Mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Kemudian yang sifatnya keburukan, ini harus dibatalkan. Wajib dibatalkan. Dan Allah Ta'ala melarang sumpah seperti ini dipertahankan. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Janganlah kalian jadikan Allah sebagai sasaran. Ada di surat Al-Baqarah ayat 224. Al-Baqarah ayat 224. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Ada di surat Al-Baqarah ayat 224. Allah melarang, jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran, sehingga kau tidak mau berbuat baik, berdamai dengan orang lain, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Allah jadikan sebagai sasaran adalah, kadang ada orang yang merasa, saya sudah pernah bersumpah, pantangan bagi saya untuk membatalkan. Ini menjaga wibawa saya, menjaga harga diri saya, maka pantangan bagi saya untuk membatalkan sumpah saya. Wes moh, pokoknya aku gak bakalan mau datang ke rumahmu. Padahal mereka mungkin sudah baikan. Tapi ketika diajak datang ke rumahnya gak mau. Ada seorang bapak karena marah sama putrinya, dia bersumpah, "Wae pok rabi ra bakalan tak jadi wali. Kamu nikah, saya gak mau jadi wali. Demi Allah." Dia bersumpah demi seperti itu. Mungkin ketika dia marah, dia sedang emosi, dia akan pegangi ini baik-baik. Begitu marahnya sudah mereda, anaknya sudah minta maaf, dan mereka akur. Kemudian anaknya ketika menikah, bapaknya tetap berpegang dengan, saya dulu sudah terlanjur bersumpah. Saya nggak mau membatalkan sumpah itu. Dalam rangka untuk menghormati nama Allah. Nah, karena saya sudah menyebut, demi Allah. Itu keliru. Anda dilarang oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 224 untuk menjadikan nama Allah sebagai sasaran sehingga Anda tidak mau berbuat baik. Begitu ya. Baik. Kemudian untuk nadar yang sifatnya motivasi, maka di situ ada motivasi ibadah. Ini hukumnya wajib dilakukan, nggak boleh dibatalkan. Wajib dilakukan. Sehingga nggak boleh dibatalkan. Kecuali jika dia tidak mampu. Kalau dia nggak mampu, baru dia batalkan karena ketidakmampuannya. Misalnya, saya bernadar kalau saya diterima di CPNS, maka saya akan sedekah 50% dari gaji saya. Nah, awalnya ngomong kayak gitu karena dia sebelum punya pekerjaan penghasilannya cuma 800.000, 900.000. Ya, jualan keliling dia dapat mentok-mentok 1 juta. Lalu dia lihat gaji PNS berapa? 3 juta. Oh, berarti kalau saya dapat 1,5 juta itu udah banyak. Dia merasa sudah sangat banyak. Akhirnya dia bernadar kayak gitu. Nah, begitu dia kerja jadi CPNS, dapat 3 juta, sedekah 1,5 juta. Awalnya mungkin masih merasa ringan karena baru pertama kali dapat. Selanjutnya kok berat-beratnya. Ya jelas sangat berat. 50%. Maka yang seperti ini ketika dia nggak sanggup untuk melakukannya, dia boleh batalkan nadarnya. Yang kedua, nadar maksiat. Nadar maksiat. Ya. Nadar maksiat dilarang untuk dilakukan. Nabi SAW mengatakan, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk ibadah, mentaati Allah, maka dia harus taati Allah. "Wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si." Dan siapa yang bernadar untuk maksiat kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah. Misalnya, kalau nanti saya berhasil,
saya bernadar akan mendem semalam. Ya. Minum khamr. Ya tidak boleh diwujudkan. Ya. Kalau nanti saya jadi pejabat, saya bernadar, saya akan membunuh kamu. Ya tidak boleh kayak gitu diwujudkan. Karena dia nadarnya nadar maksiat. Jadi nadar itu sifatnya untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan ibadah maupun maksiat. Kalau sumpah kebalikannya, menahan, jangan sampai kita melakukan sesuatu. Meskipun lafadznya sama, ya. Yaitu lafadznya demi Allah. Nanti ada kalimat wallahi, demi Allah, atau untuk Allah. Kalau nadar biasanya ada kalimat untuk Allah. Sumpah pakai demi Allah, wallahi, tallahi, atau berapa kalimat yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, coba kita bacakan pesan di WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya, kalau tetangga yang pohonnya menjulur sudah diminta potong, tapi tetap tidak mau, bolehkah kita potong sepihak? Apakah berlaku juga untuk ada hewan juga, boleh kita eksekusi sepihak kalau sudah diperingatkan tapi tidak digubris? Baik. Kalau ada pohon milik orang lain sudah kita perintahkan untuk dipotong, tapi ternyata nggak dipotong. Sama seperti ada motor milik orang lain yang parkir di tempat kita, kok ternyata kita minta pindah nggak dipindah, terus kita pindahkan. Kita pindahkan keluar, sudah bukan lagi tanggung jawab kami. Insya Allah tidak masalah, karena ini mengganggu dan mengganggu harus dihilangkan dengan biqadril imkan atau ad-dararu yuzal, mengganggu harus dihilangkan sebisa mungkin sehingga tidak masalah kita pindahkan. Tapi tidak boleh menimbulkan doror yang lebih besar. Pak, nanti kalau dipindahkan, ditaruh di luar, dicolong orang. Kalau begitu, doror yuhtamal, adanya gangguan tapi masih bisa ditahan. Sebaiknya ditahan dalam rangka untuk menjaga jangan sampai menimbulkan doror yang lebih besar. Nah, kalau pohon itu ketika ditebang kan insya Allah pohonnya tetap hidup ya. Bukan gara-gara yang mangklong di tempat kita, kemudian kita potong, menyebabkan pohon pokoknya jadi mati. Sehingga insya Allah tidak masalah, boleh langsung kita eksekusi. Bagaimana kalau binatang? Ya. Ada binatang milik tetangga main di tempat kita. Sudah kita ingatkan. Besok lagi kalau kamu main di sini, tak tembak. Nah. Tapi ternyata binatangnya nggak gubris. Boleh nggak ditembak? Wallahu ta'ala alam, ini bisa merugikan. Maka mungkin yang lebih tepat adalah ditangkap terus dikurung. Dan dijadikan sebagai jaminan. Nanti kalau pemiliknya datang, Pak ini sengaja tak kurung, sebagai jaminan, Bapak harus berjanji ngurung binatang ini. Kalau enggak, ya mohon maaf, terpaksa kami akan melakukan tindakan anarkis. Baik. Jadi dikurung untuk dijadikan sebagai jaminan agar dia mau berjanji, pemiliknya mau berjanji agar tidak melepaskan hewannya sembarangan. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya Pak Ustaz, mengenai ini. Saya pernah lihat ada orang, ada anjing di pinggir kali. Itu anjing udah mau mati, kayaknya mau mati gitu. Ada orang langsung diceburin ke kali itu. Apakah itu membunuh, Ustadz? Nah,
kalau emang itu membunuh, bagaimana cara tobatnya? Nah, yang kedua, kalau kita semasa kecil pernah mengambil buah-buahan tetangga apa-apa, itu bagaimana Ustadz cara tobatnya? Nah, hanya itu Pak Ustadz, minta tolong penjelasannya. Nah, Tolong. waalaikumsalam. Ada hewan mau mati, kemudian kita langsung bunuh, boleh ataukah tidak? Ini sempat dibahas oleh beberapa ulama, jadi ada khilaf di sana. Jika kita melihat ada hewan yang mau mati, sakaratul maut, dan dia susah ya, mati, dan kita lihat kasihan, kayaknya dia sudah kesakitan, bolehkah kita bantu untuk cepat mati? Sehingga langsung sekalian aja dipotong lehernya atau dibunuh dengan cara apapun biar cepat mati. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, namun dengan cara yang cepat mematikan. Misalnya apa? Langsung dipotong lehernya. Ada yang mengatakan nggak boleh, biarkan saja. Karena kalau kita membunuh hewan ini, mematikan hewan ini, maka kita tergolong membunuh binatang tanpa alasan. Dan itu hukumnya dilarang. Wallahu a'lam, di sini ada khilaf, sehingga baik pendapat pertama maupun pendapat yang kedua masing-masing punya dasar dalam masalah ini. Dan kami lebih memilih pendapat yang mengatakan sebaiknya dibiarkan. Karena semua kembali kepada takdir Allah. Binatang ini mengalami sekarat, dia tersengal-sengal, dia susah mati, kelihatannya kesakitan. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, dalam arti biarkan dia mati secara normal. Dan kalau kita ikut terlibat, kita khawatir nanti kita termasuk dianggap membunuh binatang tanpa alasan. Dan membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, mengambil buah milik tetangga sewaktu kecil. Mungkin pengalaman ibu sama juga seperti pengalaman kita semua ya. Kita semuanya pernah mengambil buah milik tetangga. Bagaimana cara tobatnya? Karena ini dilakukan anak kecil, maka dia tidak berdosa. Sehingga dia tidak berkewajiban untuk bertobat. Namun, itu tetap harus dikembalikan haknya. Dengan cara minta kerelaan kepada pemilik pohon tersebut. Nah, yang jadi masalah, pemilik pohonnya sudah mati, sudah meninggal. Terus gimana? Anda bisa menghubungi ahli warisnya. Saya dulu pernah maling jambu di rumah kamu, sekarung. Sampai nggak bisa tidur karena kebanyakan makan jambu. Nah, sampaikan. Nah, dulu kalau misalnya dia minta ganti, ya, sekarung zaman dulu berapa nilainya? 3.000 misalnya. Baik, diganti dengan nilai yang sama, ditambah pengaruh inflasi. Karena kan jaraknya sangat jauh. 3.000 dilipatkan 10 kali jadi 30.000. Nah, cara seperti ini bisa kita lakukan dalam rangka agar tidak ada hak orang lain yang berada di tangan kita. Tapi begini, yang saya pahami, beberapa pohon di masyarakat itu ada yang buahnya diizinkan bagi siapapun ngambil. Seperti kalau di Jogja, itu di daerah bawah ya, Jogja bawah, itu rambutan. Karena saking banyaknya rumah yang punya pohon rambutan. Jadi kalau ada orang yang rambutannya berbuah, tetangganya ngambil, anak-anak ngambil, itu dibiarkan. Karena saking banyaknya. Kalau di daerah atas, Jogja bagian atas, itu salak. Sehingga kalau ada tetangga yang misalnya ngambil salak, itu diizinkan. Ya. Sehingga di posisi ini, kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat, idnul am,
izin yang sifatnya umum, di mana masyarakat tidak mempermasalahkan, insya Allah itu sudah cukup dijadikan sebagai izin, sehingga bagi siapa yang ngambil, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana bertobat dari membunuh binatang yang tadi sekarat? Jika kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh dibunuh, maka tidak ada kewajiban tobat, karena berarti dia tidak bersalah. Tapi jika kita mengambil pendapat yang mengatakan nggak boleh membunuh binatang yang di posisi sekarat, maka tobatnya adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena dia telah membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini begini Ustaz, nyambung pertanyaannya barusan itu. Kan waktu kecil atau orang tua dulu kan tidak tahu apa gitu Ustaz ya. Nah, bagaimana kalau berinfak atas menamakan yang punya buah atau yang punya barang itu Ustaz, apa halanya gitu? Agar kami dan orang tua itu bebas dari dosa atau salah itu Ustaz. Boleh apa enggak Ustaz? Soalnya kan nggak mungkin, kan nggak tahu orangnya, terus kalau orangnya meninggal dunia kan sulit kayaknya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Mengatasnamakan yang punya barang terus berinfak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda sudah tidak memungkinkan untuk menemukan pemiliknya dan ahli warisnya juga nggak tahu sejarahnya seperti apa dulu, juga sudah lupa ya. Pokoknya yang diingat kayaknya pernah manjat pohon ini. Dulu ngambil atau tidak, kayaknya pernah, cuman berapa jumlahnya lupa. Kalau ada posisi yang banyak lupa seperti itu, maka insya Allah tidak masalah jika Anda sedekah atas nama pemilik. Semoga bisa menggantikan kewajiban kita, sehingga nanti tidak dituntut oleh pemilik ketika di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya. Silakan Bapak. Masalah ini kan saya bisnis pulsa. Gimana Pak? Ya, saya ini bisnis pulsa, Ustaz. Bisnis Jualan pulsa. Iya. Saya top up saldo ke dealer pulsa. Saya top up saldo ke dealer pulsa. Terus saya bagikan ke konter-konter pulsa. Dan keuntungan yang saya dapatkan setiap konter pulsa itu transaksi. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Cukup Bapak. Terus ini Ustaz, kalau konter itu punya downline lagi di bawah, dan downline-nya itu setiap transaksi keuntungannya masuk ke saya, Ustaz. Dan itu berantai sampai ke bawah, Ustaz. Itu bagaimana? Baik. Cukup insya Allah ya. Iya. Nah, Masalah satu lagi, Ustaz. Bagaimana dengan hukum denda keterlambatan bayar pajak? baik. Nah, Ustaz. Kita akan lihat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jual beli pulsa ini jual beli jasa. Dan memang dia tidak bisa diwujudkan dalam bentuk fisik ya. Karena sifatnya kan data digital. Sehingga Anda beli dari provider atau dari dealer, kemudian Anda mendapatkan dalam jumlah yang banyak, setelah itu Anda bagikan ke seluruh counter, Anda dapat fee. Counter menjual ke bawah, dia juga dapat fee. Insya Allah tidak ada masalah, karena di sini murni jual beli biasa, dan skema Ponzi itu tidak dilarang secara mutlak. Skema Ponzi itu tidak dilarang secara mutlak. Skema Ponzi yang dilarang itu jika di sana ada jual beli peluang, sehingga posisi downline diminta untuk membayar senilai tertentu, yang itu sifatnya nggak jelas apakah dia nanti bisa dapat downline baru ataukah tidak.
Nah, jika itu yang terjadi, berarti skema Ponzi seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena di situ ada jual beli peluang. Sementara yang kami tahu dalam jual beli pulsa, dia beli secara tunai, lalu dia dapat pulsa dalam jumlah banyak, kemudian dibagikan, dikulak, ya, dibeli oleh orang lain, lalu dia dapat margin, nanti orang ini menjual ke bawahannya, dapat margin lagi, dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan denda pajak? Jadi ini bertumpuk ya, pajak sendiri, denda sendiri. Kalau posisi kita sebagai wajib pajak, insya Allah tidak ada masalah. Karena kita sendiri tidak menghendaki hal itu. Dan kita berharap, ya kalau bisa nggak bayar pajak. Apalagi denda, kita berharap kalau bisa jangan ada denda. Namun kan kita tidak bisa kita hindari, karena ini bagian dari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga kalau ini terjadi, padahal kita tidak menghendaki, insya Allah kita tidak masuk dalam kategori berdosa. Ya. Sementara yang menanggung di situ adalah pihak yang menariknya. Karena itu, jika pertanyaan ini diajukan oleh orang yang bekerja di bagian yang bersangkutan, maka kita sarankan Anda hindari yang seperti ini. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan oleh para wajib pajak, dia menghindari nggak bisa. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah memenuhi aturan yang berlaku, dan insya Allah dia tidak terhitung berdosa karena dia di posisi terpaksa dalam melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.